Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah saat teduh kita, namun terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan untuk memuji-muliakan nama Tuhan. Namun terlebih dahulu kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di mana pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kembali kami datang ke hadirat Tuhan untuk memuji-muliakan nama Tuhan. Sebelum kami Tuhan memulai pekerjaan kami ataupun aktivitas kami sehari-hari, namun terlebih dahulu Tuhan kami datang ke hadirat Tuhan untuk merasakan kehadirat Tuhan yang selalu menolong kami apa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mulai ibadah kami ini. Dan Tuhan berkati ibadah kami ini supaya berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya apa. Kami serahkan semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu pujian kita terhadap Tuhan, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari dengan hati sungguh-sungguh kita angkat lagu pujian kembali dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari
semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dan termulia nama Tuhan, dan semakin hari semakin besarlah kuasa Tuhan, di mana pada hari Tuhan kami akan mulai ibadah kami ini. Tuhan yang berkati supaya berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan juga berkat juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan dalam banyak, namun terlebih dahulu kita angkat lagu pujian terhadap Tuhan. Yesus Kau kebenaran. Dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu, hati aku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus benar. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku pengikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu buat kesempatan hari ini. Berkat kasih setia dan penyertaan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu, ada seorang pendeta bernama Dr. H.H. Ironside. Seorang pendeta gereja besar, gereja baptis di salah satu gereja Amerika, Chicago. Bertanya kepada seorang pendeta temannya yang lebih tua. Dia bilang, bagaimana caranya supaya saya tidak sombong? Pada waktu itu ada nasihat dari pendeta itu, kamu membuat sebuah spanduk kecil, dan setelah itu pergilah di seluruh kota Chicago. Ditulislah dalam spanduk ini kata tentang keselamatan. Hanya Yesus itu jalan keselamatan, dia sudah mati untuk menebus dosa kita dan seterusnya. Pada waktu itu dia berpikir, ini pekerjaan gila ini. Ya, lewat di Chicago, ada lewat supermarket, lewat kantor-kantor, dia sambil spanduk hanya Yesus juru selamat dan seterusnya. Sampai dia di rumah, dia pikir tidak ada orang yang melakukan ini. Tetapi peristiwa yang ditaatinya itu, walaupun seperti agak gila, akhirnya membuat dia lebih rendah hati. Ketaatan itu sangat penting. Saudara tidak akan pernah diberikan perkara besar kalau saudara tidak pernah taat. Awal dari kesombongan adalah tidak taat. Ya, kalau misalnya ada seorang bapak bilang, lakukan ini, apapun alasannya harus lakukan. Orang yang tidak taat tidak dipakai oleh Tuhan. Pasti tidak dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesombongan daripada Lucifer adalah karena dia tidak taat kepada Allah. Kesombongan daripada Hawa adalah karena tidak taat kepada Allah. Kalau misalnya saya bilang kepada Sally, kamu bersihkan rumah ya hari ini. Tidak ada alasan Sally untuk pergi kemanapun. Pasti orang ini sombong. Tidak pernah taat. Tidak bisa dipakai untuk apapun orang ini. Ini betul. Walaupun ada insiden apapun. Kalau dia sudah berjanji akan mengerjakan sesuatu hari ini. Tidak bisa dia pergi kemana-mana. Bukti ketaatan dia adalah dia benar-benar mendengarkan apa kata perintah. Itulah yang dilakukan oleh Dr. H.H. Ironside. Kelemahan orang Parisi adalah bukan orang Parisi itu tidak baik. Tapi orang Parisi itu selalu menganggap dirinya benar. Misalnya,
Waktu saya bilang sama Sally, Sally kerjakan ini ya. Oke, setelah itu dia tidak taat. Waktu ditegur oleh Tuhan, biasanya bilangnya apa? Kan tadi aku ditelepon, Pi. Aku udah telepon juga, Papi. Begini, begitu. Kenapa Papi nggak angkat apa segala macam? Pasti dibilangnya begitu. Betul nggak? Orang Farisi selalu begitu bekerja. Dia mengatakan, aku tidak seperti orang ini. Aku benar. Ini yang sedih, sering membuat saya sedih terhadap begitu banyak anak Tuhan. Asal kita ajak melayani Tuhan untuk taat perkara kecil pun, orang ini selalu punya alasan. Saudara-saudara, pada satu ketika orang Farisi masuk ke rumah bait Allah, dan pada waktu itu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia berkata bahwa Tuhan, dia bilang apa? Aku tidak seperti orang ini. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Inilah kesombongan. Saya ingin sampaikan kepada saudara, enggak boleh sombong rohani. Itu yang dikatakan dalam Roma pasal 11 ayat 16 sampai 24. Kenapa orang Yahudi akhirnya dibuang oleh Tuhan, ataupun orang Yahudi akhirnya tidak dipakai lagi oleh Tuhan? Maka inilah teksnya. Kalau saudara-saudara memang mau dipakai oleh Tuhan, lihatlah teks ini. Roma 11 ayat 16 sampai dengan 24. Maka aku bertanya, ayat 16, jikalau roti sulung, ini maksudnya orang Israel ya, adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah atau sombong terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Saudara, apakah orang Yahudi tidak taat kepada Tuhan? Taat. Tetapi apakah mereka tidak beribadah, mak saya? Kita sudah baca bahwa mereka giat sekali dalam ibadah mereka. Tetapi apakah mereka taat? Tidak. Misalnya kalau saudara sebagai hamba-hamba Tuhan ya, sedikit pun kalau saudara melenceng dari ketaatan kepada hamba Tuhan seperti saya misalnya, saya tidak bisa dipakai. Yakinlah saudara, yakinlah kepada firman Tuhan ini. Supaya saudara percaya nanti apa artinya setia dalam perkara kecil, maka perkara besar akan diberikan kepada saudara. Satu ketika hamba Tuhan yang dulu mentor saya, sebenarnya saya adalah orang teologi, dia bukan orang teologi. Dia bilang kepada saya pada waktu satu ketika, jam sekian kamu harus kerjakan buletin dan sekian. Akhirnya saya, karena di telepon tulang saya ke kawan jahe, pada waktu itu Ibu Pendeta masih ingat itu, saya diminta untuk menggantikan pegawai negeri. Ya betul, ada pegawai negeri yang meninggal, saya diminta untuk menggantikan pegawai negeri. Apa nggak bangga saya sebenarnya? Pada waktu saya ke kawan jahe, disitulah saya tabrakan, dan akhirnya saya minta ampun dan pulang ke rumah Pak Sembiring. Saya masih ingat sekali itu. Pak Sembiring hanya bilang, kamu tidak taat kepada perkara kecil. Mulai saat itu, Bu Pendeta masih ingat sekali itu. Saya sambil pincang-pincang gini. Aku gembalamu bilang seperti ini kepadamu, tapi engkau pergi. Saya siapkan buletin, saya siapkan semua, tapi saya pergi. Saudara, itu namanya sombong. Sombong itu adalah tidak mematuhi ketaatan. Tidak mematuhi apa kata orang. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Tidak mematuhi apa kata firman Tuhan. Jangan makan buah ini. Gampang sebenarnya ya. Gampang betul. Jangan makan buah ini. Kenapa kalau makan buah itu? Tapi kenapa Tuhan begitu marah karena dia memakannya? Ini yang dijelaskan kesombongan rohani.
kesombongan rohani terjadi pada waktu kita tidak taat. Keselamatan kita itu bukan perbuatan baik kita. Keselamatan kita bukan karena usaha kita. Orang yang sombong selalu menganggap bahwa keselamatannya adalah perbuatannya. Orang yang sombong selalu punya alasan. Coba waktu saya tegur misalnya Sally, ini contoh aja ya. Sel, kamu jangan seperti ini. Maksud saya sebenarnya apa? Supaya jangan Lili mengikuti itu, kan gitu. Mungkin Sally bisa punya alasan banyak. Kakak senior kalian kan Sana, di sini misalnya. Sana bisa menanamkan DNA ketidaktaatan kepada kalian, betul nggak? Walaupun kakak Sana ini sebenarnya sangat taat. Ini penting. Bukan kita jangan pikirkan diri kita saja. Kita harus tahu. Jangan sampai orang ini mengatakan, kakak itu bisa. Abang itu bisa. Ini DNA ketidaktaatan. Sering sekali muncul. Abang itu tidur-tidur aja. Pak Pendeta itu begini aja. Saudara-saudara, yang pertama kesombongan terjadi adalah karena ketidaktaatan. Oleh karena itu, pada waktu Abraham dipanggil, dalam ayat 17, coba kita lihat. Dalam pasal 11 ayat 17. Karena itu apabila berapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ini menjelaskan bahwa bangsa Israel sebenarnya pohon zaitun yang penuh getah karena panggilan kepada Abraham. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia tidak pernah tidak taat. Abraham tinggalkan Ur Kasdim. Kalau dia mikir secara logika nggak mungkin ditinggalkannya. Tapi pada waktu itu dia langsung berangkat. Walaupun dia belum tahu tempat itu. Ketaatan sangat penting. Abraham dipilih oleh Tuhan. Sehingga bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah. Tapi hari ini juga anugerah diberikan kepada saudara-saudara. Dan saudara-saudara benar-benar diselamatkan hanya karena anugerah. Tapi sebenarnya membuktikan kalau saudara benar-benar ada anugerah dalam dirimu. Engkau harus taat kepada Tuhan. Seperti Abraham. Amin. Saya sangat terkesan dengan firman Tuhan ini karena saya juga ditegur oleh firman Tuhan ini. Kemarin waktu pelatihan saya mendengar satu pernyataan yang sangat menarik dan belum pernah saya dengar. Ya, Pak Martin katanya ya. Yang kemarin. Pergi tanpa biaya, tanpa apa. Dia ingin menerapkan keberangkatan seseorang, dua orang itu ya, tanpa ada apa-apa. Sampai seminggu, 2 minggu, sebulan dia pergi. Tapi Tuhan terus menolong dia. Dia ingin merasakan apa artinya tidak bawa apa-apa untuk pergi. Pantasan Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Dia begitu taat. Saudara, yang harus kita lakukan adalah mempertahankan ketaatan kita di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar taat kepada Tuhan. Kesombongan mulai muncul pada waktu saudara tidak taat. Rasa hormat kepada Tuhan harus tetap ada dalam hidup kita. Walaupun Tuhan itu penuh kasih. Kalau saya baik kepada saudara, jangan justru saudara injak-injak. Baiknya itu. Apapun kulakukan nanti diampuninya itu. Tuhan kan baik. Baiknya Tuhan itu dipanggilnya terus aku nanti. Dan sebagainya. Tapi saudara harus ingat bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Yang akan menghukum sesuai dengan apa yang saudara lakukan. Kenapa harus dipatahkan bangsa Israel? Kenapa dalam teks ini jelaskan bahwa jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga harus kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Ini bicara masalah Israel dengan kita. Karena itu apabila cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Kalau kamu bermegah, ingatlah apa?
bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jelas sekali di sini, kesombongan itu berbahaya. Berbahaya. Saya menyelidiki dalam ayat firman Tuhan, kesombongan itu letaknya adalah, sekali lagi, ketidaktaatan. Percayalah saudara ini. Makanya sering sekali diulang oleh Tuhan. Apakah saudara bisa taat kepada satu orang saja? Apakah saudara bisa mengatakan tidak ada alasan aku harus taat kepada dia? Menunjukkan bahwa saudara tidak sombong. Waktu kami ngobrol-ngobrol dengan Ibu Pendeta dengan beberapa keluarga, ada istilah yang dipakai oleh adik saya, dia bilang, nggak tahu diri dia katanya. Ya waktu ngobrol-ngobrol, nggak tahu diri dia. Saya pikir nggak tahu diri itulah tidak taat. Kenapa? Karena dalam ceritanya itu lagi ada pesta dan sebagainya. Tapi dia tidak melakukan ketaatan. Orang lain kerja, dia nggak kerja. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ketidaktaatan muncul pada waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sewaktu Kain membandingkan dirinya dengan Habel, sewaktu Adam membandingkan dirinya, Hawa membandingkan dirinya dengan Adam membandingkan dirinya dengan Hawa. Saya nggak tahu ya, sama kita semua di sini, semua jemaat, kalau kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, maka pada waktu itu muncullah kesombongan dan ketidaktaatan. Kecenderungan orang adalah tidak taat dan ingin menunjukkan bahwa saya ini bisa. Kecenderungan orang. Tanpa dia pun saya bisa. Itulah sombong. Kecenderungan manusia adalah perbuatan baik. Lebih cenderung melihat dirinya melakukan dengan usaha daripada hidup dalam anugerah Tuhan. Dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan itu adil dan Tuhan itu memang benar-benar penuh kasih. Ayat 22, mari kita lihat dalam pasal 11 ini ayat 22. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat 22 itu begini. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Ini kebaikan Allah ya. Dan juga kekerasannya. Ada dua kata yang penting. Kemurahan Allah dan kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahan, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Bagaimana saudara memperhatikan kemurahan Allah? Salah satu contoh Allah, perhatikanlah kemurahan Bapakmu. Taatlah kepada Dia. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa bagaimana kau mengatakan kau taat kepada Tuhan, sama aku yang kau lihat saja pun kau tidak bisa taat, kata Dia kepada murid-muridnya. Itu dikatakan Tuhan langsung. Apakah saudara betul-betul merefleksikan diri saudara taat kepada, misalnya kalau di sini taat kepada Ibu Pendeta lah misalnya dulu ya. Kalau sama orang yang kalian lihat sehari-hari saja kalian tidak bisa taat misalnya, bagaimana kalau sudah taat kepada Tuhan? Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Hanya Ibu Pendeta mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi saya saja yang sama-sama dengan dia tidak dikasihinya. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Aku hormat kepada Tuhan, kata Sally misalnya anak-anakku ini. Tapi di dalam kehidupannya saja dia nggak hormat kepada saya. Nggak bisa itu. Oleh karena itu saudara, di dalam kehidupan kita benar-benar kita tahu. Karena saya sudah hidup karena anugerah Tuhan. Maka saya harus taat kepada Tuhan. Taat kepada orang tua. Menghormati orang tua. Giat dalam pelayanan Tuhan. Karena saya hidup ini karena anugerah. Kalau tidak, saudara tidak akan pernah mengerti apa kata anugerah. Anugerah adalah saudara tidak layak menerimanya. Tapi Tuhan memberikannya. Seseorang yang mengerti kata anugerah tidak mungkin dia sombong. Dan tidak mungkin dia taat. Tidak taat. Misalnya ada orang yang udah gak makan-makan di jalan lah. Ya udah gak makan, udah apa. Diangkatlah oleh satu orang.
dimandikan, dibersihkan, dikasih makan, disekolahkan lah misalnya. Kira-kira reaksi orang ini menurut kalian menilai, kalau seandainya dia akhirnya kayak menjadi bos, kayak nggak taat kepada orang tua yang mengangkat dia itu misalnya, gimana perasaan saudara? Itulah kita dengan Tuhan. Kita ini kan sebenarnya di lumpur dosa yang tidak layak lagi. Semua kita. Tapi waktu Tuhan angkat kita menjadi anaknya, seharusnya kita taat. Dan kita refleksikan itu di hadapan orang tua kita, di hadapan pendeta kita, di hadapan otoritas di atas kita. Makanya hormati pemimpinmu 2 kali lipat. Dalam kitab Timotius dijelaskan seperti itu. Tanpa itu engkau akan sombong. Bahkan secara rohani pun saudara akan sombong. Saudara-saudara mengenal Yesus, mengenal karakter Yesus, dan mengenal kebenaran, dan melihat kebaikan dan keadilannya, itu dilakukannya di kayu salib. Dan kita pun terhadap orang-orang yang belum dimenangkan harus memberitakan ini. Maka betullah firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu harus ditunjukkan dengan sebuah sikap ketaatan. Iman seseorang itu harus mengalir dengan kasihnya yang dinyatakan. Kesombongan justru perkataan, pikiran tanpa perbuatan. Maka Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau dan engkau kusebut sahabat, waktu dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Kiranya saudara tidak akan menjadi sombong, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 11 ini. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan jelas sekali dalam pasal yang ke-11 ini. Waktu saya baca ini, aduh, jangan-jangan saya sombong juga ini. Ya, dikatakan jelas di sana bahwa sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan kepada pohon zaitun mereka sendiri. Dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24 ini, mari renungkan bersama-sama. Hampir 3 kali dikatakan tadi di sana bahwa jangan sombong, jangan bermegah. Bermegah artinya jangan sombong, jangan congkak. Karena kita ini tidak bisa hidup tanpa anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu buat kesempatan hari ini. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kiranya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kiranya nama Tuhan diagungkan. Kiranya Engkau sungguh-sungguh akan selalu memberkati kami dan melayakkan kami di hadapan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus
memberkati kehidupan Bapak dan Ibu mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.